Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah SISDM dan juga tim asisten dosen, serta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Eh, Perkenalkan, saya Rizky Prawira dengan NPM 22060309566. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Udo SOL versi 16 untuk melakukan hal terkait expense yang dilakukan seorang karyawan, mulai dari penambahan produk expense, terus juga pembuatan permintaan reimbursement dari expense yang diajukan tersebut, terus laporan expense, hingga persetujuan dan pembayaran expense oleh tim dari perusahaan melalui UDSOL gitu. Di video kali ini juga saya akan menampilkan visual dari relasi tabel yang terdapat pada modul expense yang menggunakan DB Visualizer gitu. Jadi kita akan menggunakan modul expense di sini gitu. Maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu sebelum melakukan lab. Yang pertama adalah memerlukan untuk import modul extra accounting yang dapat di-download melalui halaman pada link ini nih. Jadi di sini bisa diklik aja linknya kalau dilihat di medium saya. Nanti akan muncul halaman seperti ini, di mana kita bisa langsung aja klik download. Mungkin saya perbesar ya. Oke, oke. Nah, eh, nah, oke. Nah, jadi bisa dilihat di sini bisa download aja untuk versi 16.0-nya ya untuk kode 16 Full Accounting Kit for Community ini. Setelah di-download nanti akan terunduh sebuah zip file. Di-extract aja zip filenya ke folder add-ons di folder kita nyimpen U2SOL kita. Kalau udah, nanti kita masuk ke U2SOL sebagai administrator, lalu ubah modenya menjadi developer mode dengan eh, mengakses menu settings, terus klik bagian nih, activate the developer mode. Terus kalau udah masuk ke mode developer mode, kita buka halaman apps, lalu klik pada navbar itu ada update apps list. Nanti muncul pop-up seperti ini, klik aja update gitu. Kalau udah diupdate, modul ekstra yang udah kita import tadi bakal muncul. Jadi kalau kita cari nih file counting modulnya bakal muncul dan kita langsung activate aja. Kalau udah diactivate dia harusnya udah terinstall. Nah, selain kita mastiin full accounting kit ini udah terinstall, udah diaktifasi, pastikan juga untuk modul purchase sama expenses itu udah diaktifasi karena ketiganya bakal kita pakai pada lab kali ini. Selain itu, di lab ini tuh jadi akan ada user-user yang punya peran berbeda gitu. Ya, di sini ada senior accountant, terus processing coordinator. Jadi mereka punya perannya masing-masing. Jadi untuk mengikuti lab ini, saya melakukan konfigurasi terlebih dahulu akses akses dari user-user ini di modul expenses gitu. Jadi untuk Atala sebagai senior accountant dan juga Petra sebagai processing coordinator itu aksesnya sebagai administrator. Terus Hani dan Hana ini manajer HR itu Hana ya. Jadi mereka itu punya akses sebagai tim approver. Sedangkan user yaitu di mana untuk lab kali ini di video ini itu saya menggunakan Wirham gitu. Nah, itu aksesnya dikosongkan gitu. Jadi mereka dia tidak punya akses kepada modul expense ini gitu. Lalu untuk mengubah akses user tadi agar sesuai dengan tabel ini, itu gunakan akun administrator lagi dan akses menu setting seperti gambar di bawah. Klik manage user, terus pilih aja user yang ingin kita ganti akses di modul expense-nya. Kalau udah, tinggal scroll aja terus cari di bagian human resource. Nanti ada tuh expense. Ubah aja. Jadi ini kayak ini nih, Atala jadi administrator, Petra administrator, Hani itu tim approver, Hana yaitu manager HR, tim approver, dan Wirham yaitu karyawan yang akan kita berikan expense-nya nanti itu. Kita buatkan expense-nya, itu expenses-nya aksesnya dikosongkan gitu. Dan sekarang kita masuk ke bagian utama dari video ini, yaitu lab-nya. Nah, pertama ada pembuatan expense products gitu. Jadi, expense product itu merupakan jenis-jenis expense yang dapat diajukan oleh para karyawan. Untuk membuatnya, kita harus menggunakan akun Petra, yaitu seorang purchasing coordinator di Udo.
Ya karena kan segala expense ini itu kita harus tahu dulu produk per case apa yang eh, dijadikan pengeluaran gitu. Jadi masuk ke modul per case, terus nanti kan muncul halaman kayak gini, terus klik pada products di navbar dan pilih products. Nanti muncul halaman kayak gini, terus klik aja tombol new untuk agar kita masuk ke halaman form pembuatan expense produk baru. Muncul nih form kayak gini, terus diisi tuh formnya. Nah, tapi sebelum mengisi, kita harus pindah dulu nih ke accounting. Ini kan di sini nih. Di sini nih ada accounting nih. Kita klik aja accountingnya, pindah, terus klik bagian yang di sampingnya expense account ini. Nanti kita bisa apa? Ngisi dengan data yang udah ada. Tapi pada lab kali ini saya membuat expense account baru. Jadi nanti ada create new di paling bawahnya itu, diklik aja, bakal muncul pop up pembuatan expense account baru. Terus di lab kali ini tuh expense account-nya dibuat dengan hasil kayak gini. Jadi kodenya GA, NPM, terus account name-nya itu General Affairs, type-nya itu expenses, default taxes-nya itu exempt per cases, tax-nya itu business travels, account currency-nya itu IDR, terus cash flow type-nya itu operations gitu. Terus ini di-create aja, di save and close, nanti langsung ya langsung bisa kita pakai gitu. Dan kalau udah ya kita isi form expense produknya. Jadi pada lab ini tuh expense produk yang dibikin tuh ada 4. Yang pertama adalah akomodasi kendaraan, detailnya itu saja service, terus order quantities, terus juga produk kategorinya itu expenses dan internal referensinya isi kendaraan NPM. Terus ini untuk konsumsi kurang lebih sama, dibedakan di bagian internal reference aja, terus ini juga penginapan, internal reference-nya beda juga, isi penginapan NPM, terus ini tiket perjalanan, sama internal reference saja yang berbeda. Terus jangan lupa juga tadi field expense account-nya itu juga diisi sesuai dengan apa yang tadi kita buat, yaitu GA, NPM, General Affairs. Itu semuanya nih dari akomodasi kendaraan, konsumsi, penginapan, tiket perjalanan itu semuanya juga diisi ya gitu. Nah, kalau udah ini berarti produk-produk ini itu bisa kita eh masukkan ke expenses kita nantinya gitu oleh karyawan. Nah, sekarang saya akan mendemokan atau menjelaskan cara pembuatan expense baru. Nah, jadi untuk expense baru itu akan dibuatkan expense dari Wirham, seorang karyawan oleh HR General Affair luar yaitu Hani atas perjalanan kerjanya si Wirham ini ke Makassar. Jadi login ke Udo sebagai Hani dan masuk ke modul expenses, selalu klik tombol new untuk masuk ke halaman pembuatan expense baru. Lalu isi formnya sesuai dengan expense yang sedang diajukan. Pada lab kali ini saya membuat 5 expense baru. Ini mana yang pertama ini Happy Hotel, kategorinya itu eh, tadi kan kita udah bikin ya untuk kategori itu ya sama kayak produk dari expensesnya itu. Jadi ini penginapan, terus totalnya itu 1 juta, employee-nya ya Wirham karena ini untuk Wirham, paid by-nya itu employee, jadi nanti di reimburse. Terus bill reference-nya ini expense date-nya itu 11 November 2024. Lalu account-nya ini sesuai dengan apa yang tadi kita buat gitu. Itu General Affairs ya. Nah, ini untuk tiket pesawat kurang lebih sama, beda di harga aja. Ini juga taxesnya harusnya nol ya, kayak yang lain-lain. Terus kategorinya jangan lupa harus tiket perjalanan karena ini adalah tiket pesawat gitu. Terus bill referensinya juga harus dibedakan dengan yang lainnya gitu. Terus ini untuk taksi bandara. Ini taksi bandara juga dia akomodasi kendaraan masuknya sesuai dengan yang kita buat juga di expense produk tadi, pembuatan expense produk, totalnya 500.000, employee-nya juga Wirham, bill reference-nya itu kayak gini, terus account-nya ya sama, General Affairs juga. Lalu ini adalah tiket pesawat Jakarta-Makassar, sama juga dengan yang lain-lainnya, dibedakan di kategori sama bill reference juga, total harganya ini menyesuaikan gitu. Lalu ini untuk makan malam sushi rock gitu. Ini masuknya kategori konsumsi. Terus jangan lupa untuk melakukan save pada expense yang telah dibuat. Dengan begitu, expense yang dapat dilihat Hani dengan akses tim approver. Jadi kan Hani itu tadi tim approver ya. Pada halaman My Expense itu akan menjadi seperti berikut. Nah, jadi udah muncul tuh semua expenses yang dibikinin Hani untuk Wirham gitu.
makan malam Sushi Rock, tiket pesawat Makassar Jakarta, taksi bandara, tiket pesawat Jakarta Makassar, dan Happy Hotel. Dan total harganya tuh, total expensesnya itu di tanggal ini berarti kan itu adalah 4.250.000. Lalu pada bagian ini expense milik Wirham itu akan dijadikan laporan untuk diajukan kepada perusahaan agar segera di-reimburse. Nah, untuk ngelakuin hal tersebut, sebagai Hani, akses halaman My Expenses tadi dan checklist semua expense milik Wirham. Jadi di checklist semua, terus klik nih, klik report. Create report. Nanti akan muncul halaman kayak gini, terus isi aja judulnya, terus employee-nya siapa, manajernya siapa, paid by-nya, dan juga expense journal-nya gitu. Kalau udah klik submit to manager, dengan begitu laporan expense akan masuk ke fase menunggu persetujuan dari manajer dan statusnya berubah menjadi submitted. Kayak gini, dia jadi submitted. Dari yang asalnya draft. Oke. Nah, sekarang ganti akun menjadi Hana atau manajer HR. Untuk apa? Untuk ngelakuin persetujuan dari laporan expense milik Wirham tadi. Ini kan nih, dia perlu di-approve kan, dan di-approve-nya itu jika kita mengikuti skenario di suatu perusahaan, itu akan di-approve-nya oleh manajer HR. Maka kita masuk ke UDWSL sekarang menggunakan akun dari Hana. Nah, akses lagi laporan expense dari Wirham dengan cara masuk ke modal expense, lalu klik expense reports pada navbar. Dengan begitu, kita diarahkan ke halaman all reports kayak yang kurang lebih itu, oh ya belum ada contohnya di sini. Itu ada all reports ya dari modal expenses. Lalu klik pada laporan perjalanan dinas strip 2206030956. Itu yang ini, yang tadi kita juga udah sempat buka pakai Hani ya, pakai akunnya Hani. Terus kalau mau di-approve, ya udah tinggal klik aja approve gitu. Nah, tapi sebelum melakukan approval, itu kita harus mastiin dulu nih, Hana itu udah punya peran sebagai approvers dari expense milik Wirham gitu. Jadi kita buka dulu employee Wirham di modul employee ya. Lihat bagian approversnya nih. Expense-nya itu pastikan udah Hana. Kenapa? Karena kalau enggak, ketika kita klik approve itu nggak akan bisa kita lakukan approve gitu. Pasti ditolak oleh udunya. Jadi biar bisa, pastikan expense-nya itu udah Hana gitu. Kalau udah, nanti berubah tuh statusnya jadi approve. Dan di sini menunggunya untuk ditunggu masuk ke jurnal entry. Nah, itu akan dibahas di bagian selanjutnya. Nah, jadi expense report dari Wirham itu kan telah disetujui oleh manajer HR dan itu tuh harus dimasukkan ke jurnal entry perusahaan agar dapat dibayar nantinya oleh finance atau accounting gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, masuk ke UDU sebagai Atala dan akses kembali halaman expense report summary milik Wirham yang telah disetujui oleh manajer HR. Yang ini terus untuk dimasukkan ke jurnal entry, tinggal klik aja post journal entries. Kalau udah, nanti statusnya berubah jadi posted dan sekarang apa? Dia menunggu untuk dilakukan register payment. Nah, ketika expense pada laporan tersebut telah di-reimburse oleh perusahaan, kita tuh perlu bikin catatan pembayaran. Oleh karena itu, masih menggunakan akun Atala di halaman yang sama dan statusnya udah jadi posted ya. Itu kita harus klik tombol register payment. Itu untuk apa ya? Itu untuk mencatat pembayaran dari expenses expenses ini gitu. Kalau udah nanti kalau udah diklik gitu ya, nanti kita langsung diarahkan ke halaman form pembuatan catatan pembayaran baru kayak gini nih, create recipient bank account gitu. Nah, untuk ngisi, oh ya, bukan yang itu ya. Nah, yang ini register payment form kayak gini. Nah, tapi sebelum kita ngisi form ini, kita harus klik dulu nih recipient bank account, yaitu untuk kita apa namanya bikin bank account dari si Wirham gitu, karena kan belum ada sebenarnya di data udunya gitu. Jadi ya bikin dulu aja. Nanti tuh ini akun numbernya, akun holder, holder name, banknya, currency-nya gitu, dan send money-nya. Terus save and close. Nanti dia udah otomatis terisi, baru masukkan semuanya, ada data-data lainnya gitu. Yang di mana ini ada jurnal, isi dengan bank, payment methodnya manual, amount-nya ini sesuaikan dengan apa amount due yang ada di laporannya. Ini juga sebenarnya terisi otomatis sih, tapi pastikan udah benar. Terus untuk payment date-nya itu ya disesuaikan dengan kapan
apa dilakukan pembayaran dari expenses yang udah dibayarkan oleh Dirham tersebut. Terus bank reference-nya dan juga memonya gitu. Kalau udah klik tombol create payment sehingga status laporan expense milik Wirham itu berubah menjadi done dan ya udah dia mendapatkan take paid. Berarti udah kelar. Udah berhasil dilaporkan, terus juga di approve, di post ke journal entry dan dibayar sehingga dicatat di apa namanya catatan pembayaran milik perusahaan gitu. Terus ini kan kita udah ngelakuin semua ini ya. Nah, untuk ngelakuin hal ini semua kan ada integrasinya gitu tuh. Jadi tadi untuk yang pertama itu sebentar. Yang pertama kan kita ngelakuin ini nih, ini di yang mana? Nah ini nih, ini di modul per case, terus yang journal entry itu dan yang apa bagian register payment itu juga di accounting gitu kan. Nah, itu tuh semuanya terintegrasi. Kenapa? Karena di dalam Udu sebenarnya itu ada hubungan foreign key atau ya seperti one to many antar satu tabel ke tabel lainnya di database seperti ini gitu. Jadi itu kenapa mereka bisa terintegrasi dan statusnya itu ya berubah-berubah dan data-datanya itu otomatis juga terupdate gitu antar modulnya gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini HR expense sebagai modul utamanya atau tabel utamanya yang dilengkapi oleh tabel-tabel lainnya gitu. Jadi di tabel lainnya ada expense tax, HR expense split wizard, terus juga ada HR expense approve duplicate trail, HR expense split, terus expense, HR expense reviews wizard trail. Sini ada account move line. Jadi ini semuanya terintegrasi agar mekanisme eh, apa pada modul expense ini bisa berjalan seperti yang udah kita lakukan tadi gitu. Dan oh ya, di sini juga kita bisa lihat atribut-atribut dari HR expense dan juga tabel-tabel lainnya. Seperti di sini tadi kita udah pakai tuh company ID-nya. Ini yang di highlight-highlight ini atau yang ditebalin itu adalah foreign key-nya gitu. Terus bentar. Oke ya. Terus ini juga ada detail-detail lainnya. Kayak ini account move line dan juga HR expense split. Ini HR expense split itu dia memisahkan expense yang satu dan yang lainnya antara employee dan juga produk. Terus ini untuk reviews, kalau misalkan di review si expense-nya, terus ini untuk kalau di approve gitu. Jadi ini satu sama lainnya saling melengkapi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai modul expense di U2SOL. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin saya akhiri videonya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.